Halo Sobat FEB, selamat datang di program FEB Berkarya, episode Academic Aces, Business Bosses, Unveiling the Epic Tale Behind Tiger Sprung Success. Perkenalkan, saya Salsa yang akan menjadi host pada program FEB Berkarya episode kali ini. Nah, teman-teman terutama yang hobi kulineran nih, tentunya familiar dengan yang namanya Tiger Sprung. Buat mungkin yang belum tahu, Tiger Sprung merupakan dimsum shop yang super populer di Yogyakarta. Mereka saat ini memiliki 2 cabang, yaitu di Seturan dan juga di Pakuningratan. Nah, buat teman-teman Gen Z nih terutama, tentunya udah nggak asing lagi dengan tempatnya yang super estetik dan dimsumnya yang juara banget nih sampai beberapa kali FYP di TikTok. Penasaran gak sih siapa orang-orang di balik kesuksesan Tiger Sprung? Founder dari Tiger Sprung merupakan Ian Wirawan dan Buyung Samudra. Ian Wirawan dan Buyung Samudra merupakan alumni dari FEB UGM yang lulus di tahun 2023 dengan predikat cum laude loh. Pada episode FEB Berkarya kali ini kita akan membahas how to balancing academic and non-academic life as young entrepreneurs and tips on how to be successful entrepreneurs. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sapa Buyung Samudra. Gimana Buyung kabarnya hari ini? Hai Sal, puji Tuhan aku baik. Oke, mungkin boleh tolong diceritain ide bisnis Tiger Sprung itu bermula dari apa sampai gimana sih kok kepikiran buat merealisasikan ide bisnis tersebut? Oke, sebetulnya ya kayak bisnis pada umumnya lah, kita mau nge-fill suatu gap yang ada di market. Waktu itu kita di Jogja itu anak-anak muda belum tahu kalau mau makan dimsum itu di mana. Soalnya kalau mau makan yang enak kan mahal, harus di hotel, harus di restoran-restoran mewah. Sedangkan kalau yang harganya masuk ke kantong mereka tuh cuma dapat dimsum yang frozenan, dimsum instan yang kurang oke lah dari rasa. Nah, kita mau ngisi gap di market itu. Kita pengen anak muda itu bisa merasakan dimsum yang oke dengan harga yang masih masuk di kantong mereka juga. Oke, berarti berdasarkan pengalaman pribadi dan teman-teman di sekitar Buyung juga ya? Ya, kita mencoba memecahkan masalah itulah. Oke, kalau Buyung kan ini sekarang kan udah menjadi entrepreneur ya. Nah, dari Buyung sendiri itu udah terpikirkan untuk menjadi entrepreneur sebelum masuk atau daftar di FEB UGM atau baru kepikiran nih waktu udah jadi mahasiswa FEB UGM? Sebetulnya dari dulu sih udah kepikiran buat jadi pengusaha lah. Jadi pengusaha. Soalnya dari keluarga pun tuh nggak ada satu orang pun yang kerja kantoran. Emang keluarga pebisnis gitu ya? Ya ada yang buka toko gitu-gitulah. Jadi ya dari awal di mindsetku, di bayanganku memang belum ada kerja kantoran sama sekali. Aku juga nggak tahu rasanya kerja kantoran tuh gimana. Karena nggak pernah ada yang cerita ke aku. Jadi emang kepikirannya ya jadi businessman gitu, nggak kepikiran buat kerja di corporate atau kerja kantoran lainnya. Iya sih. Oke. Nah, kalau selama Buyung kemarin belajar di FEB UGM, itu dari materi-materi baik secara teori maupun praktek entrepreneurship yang diajarkan itu relevan nggak sih? Dan apakah bisa diimplementasikan di bisnis Tiger Sprung ini? Menurutku banyak sekali yang relevan. Contohnya kita omong aja customer behavior lah. Itu sangat penting buat aku sekarang ini dalam menjalankan bisnis. Dari kita tahu customer behavior kita tuh jadi tahu apa ideal customer avatarnya kita. Ideal customer avatar tuh jadi gini, misal aku sering lihat kamu makan di Tiger Sprung. Aku ajak kamu ngobrol, nama kamu siapa, umur berapa, mungkin seminggu keluar makan berapa kali, biasa makan kemana aja. Aku jadi tahu orang yang makan di Tiger Sprung itu tipe kayak Salsa. Dari tahu behavior kamu, aku jadi jauh dipermudah. Misal aku mau rilis produk, aku mau rilis campaign, aku tinggal mikir, kira-kira Salsa ini tuh sukanya produk apa? Atau kira-kira Salsa ini kenanya tuh kena campaign apa? Dari situ aku bisa lebih efisien sama lebih hemat aja sih budgetnya. Jadi aku tahu kalau aku bikin produk, udah tahu harus rasanya itu seperti ini yang kira-kira Salsa suka. Atau campaign yang kira-kira Salsa suka tuh seperti apa. Jadi ya udah, aku nggak perlu R&D kelamaan, nggak perlu nyoba-nyoba nebar uang buat siapa tahu laku, enggak lah. Semenjak ada ideal customer avatar itu, ya bisnis jadi lebih mudah. Oke, aku lihat juga Kak Tiger Sprung ini juga sering berinteraksi dengan customers ya melalui Instagramnya maupun waktu kita lagi makan di sana. Karena kebetulan aku juga customer setia dari Tiger Sprung, itu kemarin dikasih
buat coba gratis produk-produk baru. Lalu dari Buyung juga menanyakan apakah ada feedback terkait rasanya. Jadi ternyata pendekatan seperti itu, customer approach seperti itu yang memang efektif untuk diterapkan di bisnis Tiger Sprung ya? Ya, sejauh ini sih begitu. Oke. Nah, kalau dalam menjalankan bisnis kan tentunya banyak ups and downs-nya ya. Apa sih tantangan terbesar yang selama Buyung menjalankan bisnis F&B ini, tantangan terbesar apa yang paling bikin Buyung inget banget dan gimana saat itu Tiger Sprung tetap bisa bertahan? Up and downs pasti banyak lah ya di bisnis. Tapi yang paling downs-nya tuh ya waktu COVID lah. Kan kemarin sampai kena pandemi. Iya. Malah kita waktu buka tuh April 2020. Itu pandemi lagi orang pada takut-takutnya. Ya kalau dibilang itu sih tiwas kadung renovasi. Udah terlanjur renovasi, udah terlanjur kontrak sama karyawan, terlanjur semuanya lah sejak Februari 2020. Jadi mau nggak mau kita harus buka. Waktu itu posisinya aku sama Ian semester 2. Semester 2. Masih maba ya hitungannya? Iyalah, maba. Kita ngobrolnya waktu semester 1 ke semester 2, tapi semester 2 baru direalisasiin. Nah, waktu itu sih itu benar-benar downs banget, karena ya orang waktu itu keluar makan aja nggak berani, mau order dari ojol juga nggak berani, sampai rumah disemprotin dulu, di-reheat, diapain kan. Benar. Waktu itu emang lagi susah-susahnya lah. Strategi kita waktu itu, kita tahu sales kita nggak akan bisa naik. Karena orang market tuh menolak beli makanan dari luar. Ya udah yang kita lakuin potong kos. Oh, potong kos. Potong kos. Gaji karyawan nggak kita potong. Semua yang sudah kontrak ya kita bayar sesuai kontraknya. Tapi ya misal aku sama Ian nggak gajian 4 bulan pertama, kita nggak pegang uang. Terus ya semua yang bisa dilakuin sendiri. Aku ingat waktu itu Ian jam 7 pagi ke pasar cari udang, sebelum bukaan jam 9, padahal malamnya kita baru tutup jam 12 malam. Jadi waktu itu sih waktu tidurnya banget yang dikorbanin banget. Oke, berarti itu masa-masa sulit dan sekarang untungnya udah bisa bangkit dari masa-masa sulit Iyalah, gitu ya. Itu masa-masa lancar kan sulit. sampai sekarang. Ya puji Tuhan. Iya. Oke, nah itu kan tadi Buyung bilang ya kalau misalnya Buyung dan Ian ini membuka bisnis Tiger Sprung itu dari semenjak maba, dari semester 2. Nah gimana sih caranya ngebalance kehidupan akademik? Karena di waktu yang bersamaan itu Buyung dan Ian ini juga merupakan seorang pengusaha nih, apalagi masih maba nih, masih masa-masanya adaptasi gitu. Gimana caranya? Nah kalau konteksku waktu itu sih, apa ya, aku nggak bisa bilang puji Tuhan juga. Tapi ini menurutku advantage banget. Waktu itu kan COVID, jadinya online kelas semuanya. Jadi aku bisa kelas di toko. Jadi sambil jaga toko sambil kelas. Ya mau nggak mau harus lebih konsen lah waktu kelas. Karena kan sambil pakai AirPods terus ngelayanin customer, terus Gojek atau apa ya kita lakuin itu sih waktu itu. Oh berarti kamu waktu itu juga ini ya turun langsung buat involve di proses bisnisnya Tiger Sprung? 2-3 bulan pertama lah, aku sama Ian ya masih di waiter, masih nyuci piring, masih jadi kasir. Oh, wow. Awal-awal tuh. Kan berarti, sales nggak dapat, yeah. Jadi kita harus motong operational cost biar kita nggak rugi, itu doang. Oke, berarti time managementnya diuji banget ya di situ? Waktu itu, ya. Oke. Nah, dalam menjalankan bisnis ini, apakah Buyung kan pastinya punya banyak goals nih. Apa sih impact yang pengen Buyung berikan, terutama kepada masyarakat maupun stakeholders lainnya yang terlibat di Tiger Sprung? Kalau dari kita sih, kita pengen berguna bagi orang-orang lain juga, ya kan. Mau dari customer, mau dari karyawan kita sendiri, kita pengen membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Sekarang ada sekitar 75 orang lah. Total karyawan yang ya setiap bulan bergantung pada kita. Ada uangnya yang dikirim ke kampungnya, ada yang harus nyekolahin adiknya, ada yang harus beliin susu anaknya. Ya orang-orang itu sih yang terus bikin motivasi kita lebih besar lagi. Oke, berarti karena banyak yang bergantung secara finansial gitu ya dari penghasilan yang Buyung berikan kepada mereka. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, apa sih lesson learn yang paling penting untuk dipetik dalam proses menjadi entrepreneur? Dan apakah ada pesan khusus yang mungkin mau Buyung sampaikan kepada teman-teman sekalian, apalagi mereka yang bermimpi menjadi young entrepreneurs? Oke. Ya sebetulnya sebagai apa ya? Ya ini aku ngomong dari scope 4 tahun lah jadi pengusaha pedagang lah. Yang pertama tuh tetap harus berani sih.
gimana pun tetap harus berani, karena kita sama-sama nggak tahu nih di depan ada apa. Tapi beraninya juga harus terkalkulasi. Misal kita mau nyoba kolam, kedalaman kolam itu ya jangan 2 kaki dimasukin, 1 kaki aja. Kalau kedalaman ya paling nggak kita masih selamat lah. Ya kan. Terus ya kita harus optimis. Menurutku harus optimis sih, soalnya apa ya? Ya aneh aja menurutku kalau kamu mengharapkan hal buruk bakal terjadi ke hidupmu. Kenapa nggak hal baik yang terjadi di hidupmu yang kamu harapin? Cuman optimis ini juga harus kamu ukur. Jangan terlalu over pede lah. Itu bahaya banget. Oke. Itu sih. Udah itu? Buat orang-orang. Oke. Baik, dari sharing session bersama Buyung Samudra ini ada beberapa poin penting nih untuk di-highlight. Pokoknya go for it. Jangan takut untuk memulai journey as a young entrepreneur, walaupun pastinya banyak ups and downs-nya ya dalam prosesnya. Cuman jadikan itu sebagai motivasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Optimis boleh, tapi juga harus dengan pertimbangan yang matang. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Buyung Samudra ini dapat enlighten teman-teman semua, terutama dalam mastering the art of balancing life both as student and entrepreneur, dan how to be a successful entrepreneur. Terima kasih untuk Buyung Samudra yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di FEB Berkarya hari ini. Untuk sharing sekaligus memotivasi teman-teman sekalian nih, terutama mereka yang ingin menjadi young entrepreneurs. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di FEB Berkarya episode selanjutnya. Bye!